Saya mendengarkan para hakim-hakim berbicara, tapi keempat hakim yang memvonis saya 10 tahun bersalah itu tidak bisa melihat saya ke mata saya langsung. Tidak ada satupun dari mereka yang ingin melihat langsung ke mata saya karena saya tahu isi hati mereka. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim mempertanyakan ekspresi hakim saat memvonis dirinya 10 tahun penjara. Diketahui Nadiem Makarim divonis bersalah akan dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem divonis 10 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah. Nadiem juga diwajibkan memberikan uang ganti rugi senilai 809 miliar rupiah apabila tidak seluruh hartanya akan disita. Nadiem juga akan mendapatkan tambahan 5 tahun penjara apabila hartanya tidak mencapai 809 miliar rupiah. Vonis ini kemudian membuat Nadiem Makarim berderai air mata. Mantan bos Gojek itu membantah bahwa dirinya melakukan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang terhubung dengan Google. Nadiem juga membantah bahwa ada aliran dana korupsi ke Gotoh, bekas perusahaannya dulu sebelum menjadi Mendikbud. Bantahan itu disampaikan Nadiem dalam konferensi pers di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta Pusat usai pembacaan vonis pada Selasa 30 Juni. Menurut Nadiem, sejumlah putusan itu janggal lantaran hakim tidak bisa merunutkan aliran dana dan pembuktian adanya aliran dana korupsi ke Gotoh maupun ke dirinya secara pribadi. Kejanggalan lain, Nadiem menyebut para hakim tidak berani menatap wajahnya saat membacakan vonis. Sambil menahan tangis, Nadiem mengaku paham bahwa hati nurani hakim juga sebenarnya terusik dengan vonis yang dijatuhkan terhadapnya. Namun Nadiem bersyukur dari 5 hakim ada 1 hakim yang berani memberikan pendapat berbeda yang menyebut Nadiem tidak bersalah dan harus dibebaskan sepenuhnya dari semua tuntutan. Hakim itu yakni Hakim Andi Saputra yang memilih dissenting opinion dari 4 hakim tipikor lainnya. Menurut Nadiem, pendapat Hakim Andi membuktikan masih ada kebenaran yang bisa diungkap meski kecil bentuknya. Diketahui gestur Ketua Majelis Hakim Sidang Vonis kasus dugaan korupsi Chromebook Nadiem Makarim terlihat gelisah saat membacakan vonis. Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah sempat menggantikan membaca vonis setelah hakim anggota berbatuk-batuk di ruang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Selasa 30 Juni seperti dimuat Kompas TV. Purwanto pun kemudian langsung mengambil alih membacakan vonis Nadiem Makarim. Namun saat membacakan vonis, Purwanto terlihat sempat gelisah. Posisi duduknya juga terus diubah berkali-kali. Beberapa kali, Purwanto juga menyentuh hidungnya saat membacakan vonis. Bahkan Purwanto sempat melewatkan poin keempat vonis sehingga mengulang dari poin ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menanyakan pertanyaan sangat besar kepada sistem hukum kita. Kita menanyakan apakah kebenaran, apakah keadilan masih ada artinya. Dan hari ini terjawab. Semua fakta-fakta pengadilan diabaikan. Saya divonis 10 tahun plus 5 tahun, jadinya 15 tahun. Saya divonis dengan fakta-fakta yang sangat tidak masuk akal. Saya mendengarkan para hakim-hakim berbicara, tapi keempat hakim yang memvonis saya 10 tahun bersalah itu tidak bisa melihat saya ke mata saya langsung. Tidak ada satupun dari mereka yang ingin melihat langsung ke mata saya karena saya tahu isi hati mereka. Mereka tahu saya tidak bersalah. Tetapi kebenaran keluar dari satu hakim yang punya keberanian untuk mengutarakan apa yang sebenarnya menjadi fakta-fakta persidangan. Ada satu dissenting opinion, Hakim Andi, yang telah membeberkan kebenaran secara lugas
dan menyebut saya harus bebas tanpa syarat. Saya divonis secara praktis 15 tahun karena saya dituntut uang pengganti 809 miliar yang saya tidak punya. Mereka tahu itu dari laporan hasil kekayaan saya di akhir saya menjabat. Saya tidak punya uang sebanyak itu dalam bentuk apapun. Itu artinya saya divonis 15 tahun. 809 miliar itu tidak pernah menyentuh saya sekalipun. Sudah dibuktikan dengan dokumen, dengan saksi bahwa uang itu tidak pernah keluar dari rekening PT Akap, yaitu Gotoh. Tidak satu pun uang itu saya dapatkan, saya terima. Dan uang itu uangnya PT Akap dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Google maupun kasus Chromebook. Bayangkan, tapi saya ditanggung beban untuk membayar balik itu. Saya sudah tidak tahu apa kata-kata yang bisa saya ucapkan untuk menjelaskan perasaan saya pada hari ini. Belum pernah ada kasus di mana jutaan orang menyimak setiap fakta persidangan. Jarang sekali ada kasus di mana tokoh-tokoh anti korupsi semua serentak menyebut bahwa ini tidak ada unsur korupsinya. Pakar hukum, pakar undang-undang korupsi, bahkan ketua tim perumus undang-undang Tipikor membilang saya harusnya bebas. Jadi saya sudah tidak tahu lagi mau minta tolong ke siapa, di mana saya bisa mendapatkan keadilan. Harapan saya satu-satunya adalah kepada masyarakat Indonesia. Harapan saya satu-satunya adalah kepada setiap orang yang masih percaya kebenaran ada artinya dalam negara ini. Jangan lupa subscribe ya.